Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurjayani, NIM 21302048 dari kelompok 13 yang akan mereview makalah dari kelompok 7 yang bertemakan pengorganisasian dalam advokasi, yang nantinya akan membahas tentang definisi seorang advokat, pengorganisasian dalam advokasi, kerja garis depan, kerja bisnis, dan kerja pendukung. Yang pertama yakni ada definisi advokat, yang mana secara bahasa kata advokat berasal dari kata Belanda yaitu advokat, yang berarti pembela atau pengacara. Menurut konsep bahasa ini, advokasi mempunyai hubungan yang kuat dengan hukum. Definisi advokat dalam bahasa Inggris adalah to advokasi, yang lebih dari sekedar membela, itu juga merujuk untuk memajukan, mempromosikan, menciptakan, dan mengubah. Ada dua arti dari advokat, yakni pekerjaan seseorang advokat, dan yang kedua yaitu tindakan pembela suatu tujuan. Artinya, yang pertama yakni mengacu pada pekerjaan seorang advokat yang membela klien untuk menang dalam persidangan. Sedangkan makna yang kedua lebih luas karena berkaitan dengan pembelaan umum, mendukung tujuan tertentu. Yang kedua yakni ada pengorganisasian. Juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode bersengaja untuk melakukan tindakan tertentu untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut. Pengorganisasian ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan memperluas organisasi. Peran pengorganisasian sangat penting baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, pengorganisasian juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul di antara anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah organisasi membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak dengan berbagai karakteristik yang terlibat dalam koordinasi yang terintegrasi dan tertekstur. Adapun tahap-tahap dalam proses pengorganisasian yaitu yang pertama memulai pendekatan, yang kedua memfasilitasi proses, yang tiga yakni merancang strategi, yang keempat yakni mengarahkan tindakan, yang kelima menata organisasi dan keberlangsungannya, yang keenam yakni membangun sistem pendukung. Organisasi dalam lingkungan inti biasanya memegang peran dalam tiga fungsi yang berbeda. Tiga fungsi itu antara lain yakni divisi kerja baris depan, divisi kerja basis, yang ketiga yakni ada divisi kerja pendukung. Yang ketiga yakni ada kerja garis depan, kerja bisnis, dan kerja pendukung. Yang mana kerja bisnis baris depan yakni bagian dari organisasi yang bertugas sebagai juru bicara, perunding, pelobi, serta terlibat dalam proses legislasi dan penggalangan dukungan. Tugas kerja baris depan dapat digunakan oleh kelompok organisasi atau individu yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait dengan langkah-langkah dalam kerja garis depan, yakni meliputi identifikasi target advokasi, analisis kekuatan dan kelemahan target advokasi, pembentukan jaringan atau koalisi, komunikasi dan negosiasi. Yang kedua yakni ada kerja basis, adalah upaya yang dilakukan oleh inti kelompok dengan langkah-langkah seperti membangun dukungan massal, memberikan pendidikan politik kepada kader, dan merumuskan strategi. Adapun langkah-langkah dalam kerja basis meliputi analisis situasi dan kebutuhan. Yang kedua yakni ada pendidikan dan pelatihan kader. Yang ketiga yakni ada monitoring dan evaluasi. Nah, yang ketiga yakni ada pendukung. Organisasi advokat dapat menerima dukungan dari berbagai kelompok mitra yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi, dan akses, yang mana dapat berasal dari LSM, kelompok intelektual atau akademisi, lembaga pendanaan atau disebut juga dengan donatur, serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki komitmen terhadap isu yang diperjuangkan atau individu yang memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi. Berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh mitra kepada organisasi advokasi yakni termasuk pendanaan, yaitu memberikan dana atau sumber daya keuangan kepada organisasi atau individu yang terlibat dalam kerja advokasi untuk mendukung biaya pelaksanaan kegiatan advokasi. Yang kedua yakni jaringan atau kontak.
yaitu menyediakan jaringan atau kontak kepada organisasi atau individu yang terlibat dalam kerja advokasi dengan tujuan untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas advokasi yang dilakukan. Yang ketiga yakni ada logistik, yaitu menyediakan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan oleh organisasi untuk melaksanakan kerja advokasi dalam mendukung, dan yang diberikan organisasi advokasi perlu mampu memahami kebutuhan serta hambatan yang dihadapi oleh organisasi atau individu yang terlibat dalam kerja advokasi dan bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dan efektif. Nah, itu tadi pemaparan dari review video dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.